Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu. Sungguh bersyukur karena kita telah melewati tahun 2020 dan memasuki tanggal yang pertama di tahun 2021. Menginformasikan bahwa Minggu 3 Januari akan diadakan ibadah online dan akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Sabta B. Utama Siagian. Kita akan mengadakan ibadah awal tahun di 2021. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah
awal tahun ibadah tahun baru saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber segala berkat yang maha setia. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri nas pembimbing bagi kita dalam ibadah tahun baru ini. Terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah awal tahun ini Tuhan memberi kepada kita peluang untuk sekali ini lagi menghampiri altar kekudusannya dalam segala kenyataan keberdosaan kita atas setiap kenyataan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di masa yang lalu, khususnya setahun kemarin dan atau sepekan berlalu. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menginjakkan kaki di awal tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2020 ini. Dan hari ini kami berada di anak tangga pertama di bulan pertama tahun 2020 ini. Ketika kami melihat kehidupan kami ke belakang, maka kami menemukan ada begitu banyak kegagalan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan itulah sebabnya di awal tahun ini, dalam kesempatan ibadah ini, kami datang kepadamu dan memohon, Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami atas pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang menodai kekudusan-Mu. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, baharuilah kami agar kami layak untuk ada dalam hadirat-Mu, agar kami layak untuk menerima dan menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami, khususnya di sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021 ini. Demi Kristus Yesus, sumber pengampunan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengaku dosa-dosa kami kepadamu ya Bapa. Amin. Sungguh indah kabar kemuliaan, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui doa dan pujian yang kita dendangkan sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini di awal tahun ini terambil di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda Allah, kebenaran firman Tuhan, dan karena itu kita berdoa. Terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini, hari Jumat yang boleh Tuhan anugerahkan pada kami, yang sesungguhnya tidak berbeda dengan hari-hari Jumat yang lain, tetapi hari ini adalah merupakan hari pertama di awal tahun, di tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami melewati tahun kemarin, tahun 2020 dengan segala dinamika kehidupannya. Dan kami hendak menjalani hari ini, tahun ini di dalam anugerah-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang selanjutnya akan kami jadikan sebagai landasan, sebagai dasar, sebagai fondasi dalam perjalanan, dalam petualangan iman kami di sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini. Roh Kudus membimbing kami sekalian agar kami dengan berbagai latar keberadaan yang beraneka, kami yang datang dan beribadah kepada Tuhan saat ini dengan berbagai-bagai kenyataan pergumulan hidup yang beraneka, kami dapat mengalami Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, kami dapat mendengarkan sapaan Tuhan, penguatan dari Tuhan melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Pujilah nama-Mu, bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita dalam kesempatan ibadah awal tahun ini tanggal 1 Januari tahun 2021 ini terambil di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak saya membacakannya bagi kita sekalian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru dan atau juga selamat Natal kepada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, para orang tua, para opa, oma yang ada di rumah, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, anak-anak, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang barangkali sebagian ada di rumah, sebagian sedang melewati masa libur akhir tahun dan awal tahun, dan sedang berada di tempat tertentu tetapi menyempatkan diri untuk beribadah bersama dalam kesempatan ibadah awal tahun ini. Juga jemaat
simpatisan atau jemaat gereja atau pok lain atau keluarga kerabat dari jemaat yang juga turut beribadah bersama, dan atau juga para warganet Kristiani yang mengakses link atau channel YouTube ibadah awal tahun, ibadah tahun baru PUK Lenteng Agung, lalu kita beribadah bersama. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh syukur sukacita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar? Sekali lagi, semalam tanggal 31 Desember telah kita lalui bersama dalam berbagai kegiatan di tengah keluarga, juga ibadah syukur keluarga yang dilakukan oleh setiap keluarga secara terpisah-pisah, dan juga kita telah juga mengikuti ibadah akhir tahun, ibadah malam akhir tahun, yang mana firman Tuhan juga telah dilayankan oleh Bapak Penatua Yusak Ari Cahyono, yang sekali lagi mengajak kita untuk bagaimana terus mengupayakan formasi baru dalam kehidupan keberagamaan kita, kegerjaan kita melalui proses reformasi dan transformasi. Reformasi artinya diformat ulang. Ketika barangkali di tahun kemarin, tahun 2020, ada banyak hal yang kita temukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita telah menjalani kehidupan keberagamaan kita, kegerjaan kita, spiritualitas kita dengan format yang salah, maka kita mereformasi, memformat ulang agar kita dapat menyesuaikannya dengan kehendak Allah, dan atau transformasi. Transformasi itu perubahan yang melampaui sebetulnya daripada sekedar melakukan reformasi, dan atau istilah lain yang tahun-tahun belakangan ini diperkenalkan, revolusi mental khususnya dikenalkan, bagaimana reformasi atau revolusi itu menghancurkan semua yang ada lalu kemudian membangun sesuatu yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema kita di dalam kesempatan renungan firman Tuhan di awal tahun rahmat Tuhan tahun 2021 ini adalah memiliki optimisme yang sejati. Memiliki optimisme yang sejati atau pengharapan yang sejati. Bicara tentang optimisme bisa dapat dikontraskan dengan pesimisme. Ketika dunia yang kita hidupi di sekitar kehidupan kita dengan berbagai situasi kehidupan yang ada, lalu kemudian dinamika kehidupan, kenyataan-kenyataan kehidupan sosial yang kemudian begitu memprihatinkan dan kemudian berefek kepada sebuah sikap pesimisme dalam diri dan hidup kita, maka perenungan tentang bagaimana memiliki sebuah optimisme itu menjadi sesuatu yang penting, dan bukan hanya sekedar sebagai sebuah optimisme, tetapi optimisme yang sejati. Sebab dapat terjadi kita bisa terjebak dalam suatu sikap optimisme, tapi optimisme yang semu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk sejenak kita melempar ingatan kita secara pribadi juga secara kolektif setahun kemarin ketika kita harus menyegarkan sedikit memori kita tentang apa yang telah kita lalui bersama di sepanjang tahun kemarin.
Lalu hari ini ketika kita masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2021 ini, kemudian semua kita tanpa kecuali diperhadapkan kepada satu pertanyaan, apa sih yang baru? Coba Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dekat cermin, coba bercermin. Apa yang baru dalam penampilan kita? Dan atau mintai tolong orang-orang di sekitar kita dalam waktu 1 menit ini untuk melihat kita sebetulnya kita ini apa yang baru. Suami kita melihat kita, istri kita melihat kita, anak-anak kita melihat kita, cucu-cucu kita melihat kita, orang tua kita melihat kita, oma opa kita melihat kita. Apa sih yang baru? Coba Bapak Ibu perhatikan diri dan atau paling tidak renungkan, identifikasi dan temukan, hitung apa sih yang baru dalam diri kita, dalam potret diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu setelah itu agak lebih dalam, apa sih yang baru dalam pola laku, pola sikap kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam mindset kita, dalam kita membangun konstruksi pemikiran-pemikiran kita di sepanjang tahun-tahun kemarin. Lalu ketika kita masuk di awal tahun ini, adakah sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara-saudara? Sesuatu yang baru itu bisa terjadi sesuatu yang semakin baik, tapi dapat terjadi mungkin semakin buruk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang baru itu tidak selalu identik dengan yang baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tadinya baik, kemudian hidupnya menjadi baru dengan karakter yang makin buruk, itu juga sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita bagaimana untuk kita mengawali tahun ini dengan formula, dengan form spiritualitas yang baru, dengan horizon berpikir yang lebih luas, sehingga kita tidak berada seolah-olah di bawah tempurung. Orang mengistilahkan katak di bawah tempurung, tapi ketika kita melihat dunia, maka kita melihat dengan kacamata, dengan pemahaman, dengan sudut pandang yang lebih luas, dan dengan cakrawala berpikir yang lebih jernih, lebih bening Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan ayat yang sudah terlalu sering kita dengarkan disampaikan ketika orang percaya atau kita akan mengawali tahun atau mengawali segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dan selanjutnya di ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang pasti melakukan perencanaan dalam perjalanan kehidupan mereka, setiap orang tanpa kecuali, dan termasuk juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi dan mengenali apa yang baru dalam diri kita, tampilan fisik kita, lalu berkaitan dengan karakter kita, moralitas kita, ketika kita menemukan sesuatu yang baru yang baik, maka kita kemudian harus terus berjalan maju, membuat perencanaan untuk tahun ini. Apakah yang menjadi rencana kita di tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap keluarga ya, atau secara pribadi duduk tidak jauh dari kalender yang kemarin dibagikan atau kalender-kalender lain yang disediakan sendiri, coba Bapak Ibu Saudara-saudara meraihnya, lalu kemudian membuat sebuah catatan, atau mungkin tidak saat ini, setelah saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan atau setelah mengikuti ibadah ini, saudara-saudara bisa secara pribadi dengan diam-diam mengambil kalender yang Bapak Ibu punya atau diari atau buku apapun yang Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian membuat catatan-catatan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan hidup Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya di sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga
ketika di penghujung tahun 2021, 31 Desember tahun 2021, itu kita bisa melihatnya, lalu kemudian menakarnya apakah kita berhasil atau tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara ingin membuat perencanaan, maka firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk tetap dan terus melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, sebab makna hidup menurut Yakobus lebih ditentukan oleh itu. Ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Yakobus memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat kesementaraan manusiawi kita di tengah-tengah dunia yang fana yang sementara ini, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini tidak bisa kekal. Kita tidak bisa terus ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hanya digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan karena hidup kita di tengah dunia yang fana yang sementara ini, yang serba terbatas ini, maka ayat yang ke-15 sebenarnya kamu harus berkata, idealnya, sejatinya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itulah makna hidup. Itulah arti hidup kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bersandar kepada kehendak Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, hidup kita menjadi penggenapan akan janji-janji berkat Allah bagi dunia, bagi setiap orang di sekitar kehidupan kita. Kehadiran kita menggenapi janji Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Itulah arti hidup kita sesungguhnya. Dan penting bagi kita untuk memaknai kehidupan kita, kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu setia dan terus menerus mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya, sebagai pusat kehidupan kita. Dan bagaimana untuk kita tetap setia mencari Dia, bersandar kepada kehendaknya, apa yang Ia inginkan untuk kita jalani dan hidup di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Keinginan, kerinduan, kemauan, tekad yang kuat, komitmen yang kokoh untuk tetap dan terus melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup kita. Kalau kita melewati tahun 2020 kemarin dengan sederet pengalaman kesuksesan, maka jangan pernah jadikan itu sebagai tolok ukur untuk membuat perencanaan yang mengandalkan kemanusiaan kita, bahwa kita telah punya pengalaman kesuksesan. Lalu di tahun ini berdasarkan pengalaman itu kita terus membuat perencanaan secara sendiri-sendiri dan tidak pernah melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimanapun juga kita tetap terbatas. Dan karena terbatas itu, maka kita butuh Tuhan untuk terus dan tetap menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Ada sebuah cerita dalam perkunjungan diakonia di penghujung tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah kisah yang saya sebut sebagai lucu, kocak, tetapi juga sekaligus menggugah, mengharukan, mengundang rasa kagum, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam perkunjungan diakonia itu saya dan tim diakonia berjumpa dengan seorang oma jemaat kita yang saya yakin, saudara-saudara, pada saat ibadah ini juga beliau tidak bisa beribadah bersama. Seorang oma yang berumur 85 tahun dan semenjak masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat beraktivitas. Oma ini tinggal dengan anak, menantu dan cucunya yang berbeda iman, berbeda keyakinan. Tapi meskipun demikian mereka sangat mengasihi oma, memperhatikan dia, makan minumnya dan segala macamnya. Dalam kesempatan perjumpaan itu yang ingin saya kisahkan adalah oma itu menceritakan tentang apa yang dialaminya. Sekali waktu oma yang berumur 85 tahun itu, yang rumahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baik di jemaat PAUK Lenteng Agung juga mungkin tidak mudah untuk mengerti letak, tempat atau lokasi domisili oma kekasih ini, yang jaraknya kira-kira
2 atau 3 sampai 4 kilometer dari gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan perjalanan ke rumah Oma ini adalah naik dan turun jalan yang berliku-liku. Dan sekali waktu Oma ini memutuskan untuk datang ke gereja karena teramat sangat rindu untuk beribadah, bersekutu, berjumpa dengan saudara seiman. Lalu Oma yang berumur 85 tahun itu datang ke gereja. Sesampai di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, pintu gerbang gereja dalam keadaan tergembok. Tidak terbuka, tertutup. Lalu Oma itu menurut cerita yang disampaikannya kepada kami, kepada saya yang waktu itu duduk dekat dengan Oma, saya tanya ke gereja, kata Oma, kapan kamu buka? Kapan kamu buka, kata Oma. Mendengar kata-kata itu kami spontan tertawa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya baru merenungkannya setelah pulang pun saya belum bisa menangkap apa sesuatu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti setelah beberapa hari setelahnya, wow, itu bercerita tentang betapa kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, betapa kesetiaan beribadah kepada Tuhan itu diwujudkan, dinyatakan oleh Oma yang berumur 85 tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi sampai akhirnya setelah itu kita kunjungi lagi dan menjadi satu-satunya jemaat, saya sampaikan satu-satunya jemaat yang saya dan tim diakonia datangi, dan kepada Oma kami layankan pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan, satu-satunya jemaat Pokok Lenteng Agung. Karena melihat kerinduan Oma yang ingin beribadah, lalu kemudian tidak bisa mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan, dan kemudian juga dia tinggal bersama dengan anak cucunya, dan dia tidak siap dan tidak mau untuk beribadah melalui YouTube secara online. Dan karena itu selama masa pandemi ini Oma betul-betul tidak bisa beribadah bersama. Dan karena itu kami atau saya dan diakonia atas persetujuan majelis, Pak Ketua Majelis, kemudian melayankan secara khusus pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan kepada Oma kekasih. Dan beliau teramat sangat senang kami disambut. Soal makan apa dan bagaimana itu soal lain, tetapi melihat keseriusan, ketidaksabaran Oma itu untuk menunggu kami hadir dengan menyediakan apa yang bisa kami nikmati bersama, saya menangkap kesan kerinduan untuk bersekutu, untuk menikmati kehadiran Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman itu sesuatu yang sangat kuat di dalam diri, jiwa dan roh dari Oma kekasih ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari siapapun kita, apapun keberadaan kita, berapapun usia kita saat ini, dalam jumlah tahun usia dengan hari ulang tahun di tahun kemarin 2020 yang telah kita rayakan, hari ulang tahun kita masing-masing atau bersama dengan keluarga, mari belajar untuk setia mengikut mengiring Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dalam setiap perencanaan hidup kita. Sehebat apapun kita dengan pengalaman-pengalaman keberhasilan yang begitu memesona, biarlah itu tidak membuat kita untuk menjadi congkak, hidup dalam kemegahan kecongkakan seperti yang disampaikan oleh Yakobus dalam ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan terperangkap ke dalam kesalahan yang sama. Mari tinggalkan ego kita, turun dari tahta ego kita, lalu kemudian mempersilahkan Allah untuk mengendalikan hari-hari hidup kita, duduk di tahta hati kita, di titik sentral dalam perjalanan kehidupan kita, dan kemudian menjadi pengarah, menjadi pedoman, penunjuk arah dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, di sepanjang jalan kehidupan yang kita lalui, ketika hidup diandaikan sebagai sebuah perjalanan, manakala kita berhasil, tidak terlalu mudah bagi kita untuk menjadi sombong dan angkuh,
lalu kemudian memandang rendah orang lain yang kita anggap sebagai tidak berhasil, tidak bekerja keras dan sebagainya. Sebaliknya ketika kita berhadapan dengan pergumulan baik kecil maupun sebesar apapun, ketika kita mengawali segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan, kita tidak akan terlampau hanyut dan larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kita tidak akan terlampau hilang harap, putus asa, karena kita akan segera bangkit. Sebab kita gagal di dalam tangan Tuhan. Kita gagal bersama dengan Allah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dalam rentetan ibadah di penghujung tahun kemarin, tema Natal, kemudian ibadah hari Minggu terakhir, kemudian malam tahun baru semalam, lalu hari ini kita diingatkan tentang hal yang satu itu, bagaimana untuk tetap setia mengikut mengiring Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, lalu kemudian dengan segala upaya kita, mari kita terus belajar untuk setia mengikut mengiring Dia. Sehingga hidup kita yang oleh pemazmur digambarkan, Mazmur 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara-saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air, bukan di dalam air. Artinya kalau dia di tepi aliran air, dia tidak bisa serta-merta hidup. Dia harus merambatkan akarnya untuk menemukan sumber air dalam air yang mengalir itu. Kita tinggal di dalam dan bersama dengan Allah, melewati hari-hari bersama dengan Allah. Tapi untuk menikmati kelimpahan hidup di dalam dan bersama dengan Dia, kita harus berjuang, merambatkan akar hidup kita untuk terus menyerap nutrisi rohani dan kekayaan batin dari Allah dan firman-Nya, sehingga menjadikan kita kuat, menjadikan kita diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian kita bisa menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan membacakan, walaupun mungkin ini berulang, karena seingat saya juga pernah menyampaikannya, kisah tentang Hachiko. Hachiko adalah nama anjing jantan jenis Akita Inu yang dipelihara oleh Profesor Hidesa Buro Ueno. Hachiko adalah anjing setia yang selalu menunggu tuannya untuk pulang kerja di stasiun Shibuya, Tokyo. Namun pada tanggal 21 Mei 1925, tuannya tidak pulang karena meninggal dunia tiba-tiba. Hachiko tetap setia menunggu tuannya. Tiap hari ia pergi ke stasiun Shibuya untuk menunggu tuannya pulang. Orang-orang di sekitar stasiun itu sampai mengenal dan menyayanginya. Tanggal 8 Maret 1935, Hachiko yang sudah menunggu tuannya selama 10 tahun itu ditemukan sudah tidak bernyawa di sisi stasiun Shibuya. Hachiko mati dalam kesetiaannya. Dan selanjutnya kisah tentang pendirian patung Hachiko dan sebagainya itu kemudian ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi dari kisah ini, seekor anjing belajar setia kepada tuannya. Pun ketika tuannya tidak kembali, dia tetap memilih untuk menunggu, bahkan menunggu sampai mati. Mari belajar untuk tetap setia mengikut mengiring Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pandemi COVID-19 yang belum berlalu, bahkan telah muncul di penghujung tahun kemarin, telah muncul sebuah bentuk baru yang sangat menakutkan, yang lebih membahayakan dari Eropa, lalu kemudian belakangan telah masuk di Singapura, dan mungkin juga akan sampai ke Indonesia. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang penting jalani hidup dengan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan kekuatannya, sebab Dia Allah yang tak terbatas. Kita terbatas dalam ruang dan waktu, dan hidup kita juga sementara. Dan di dalam kesementaraan ini, biarlah kita tetap setia mengikut mengiring Tuhan dan melayani Dia dengan segenap kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun rahmat Tuhan yang baru ini. Selamat melibatkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup. Saudara-saudara, selamat menikmati
anugerah, penyertaan, pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian demi kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saya mengajak saudara-saudara untuk hening sejenak, mengambil waktu 1 atau 2 menit ke depan untuk merenungkan diri kita, menemukan dalam diri kita apa yang telah kita jalani di sepanjang tahun kemarin, yang kemudian kita hayati dan maknai sebagai sesuatu yang baik, dan kita merasa perlu untuk lebih meningkatkannya di tahun ini. Mari kenali, identifikasi, lalu kemudian bawa itu di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk terus menolong, menyanggupkan saudara untuk semakin maksimal, semakin optimal, agar kita dapat memiliki kehidupan kerohanian yang semakin baik di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara-saudara mengidentifikasi, menemukan ada begitu banyak hal yang buruk yang ingin saudara-saudara ubahkan, mari bawa di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku yang selama ini tidak berkenan kepadamu. Aku ingin Engkau mengubahkannya. Aku ingin Engkau menolong aku untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melibatkan Engkau dalam seluruh jalan hidupku. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan beribadah di dalam kesempatan awal tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini, di tanggal 1 Januari ini. Kami telah menginjakkan kaki di anak tangga pertama, dan Tuhan mengingatkan kami untuk tetap dan terus melangkahkan kaki kami dengan melibatkan Tuhan. Kami terbatas untuk tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari hidup kami, dalam anak tangga selanjutnya. Apapun yang terjadi, kami akan tetap maju. Kami ingin tetap setia mengiring Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah mungkin gagal. Engkau Allah yang tidak pernah mungkin ingkar janji. Dalam janji penyertaan dan pemeliharaan-Mu, Engkau setia. Dan kami ingin tetap setia mengiring dan mengasihi, melayani-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berkati kami semua, berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya sehingga pada saat ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberi persembahan diambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seiring berjalannya kantong persembahan, mari kita menyanyikan PKJ 146 baitnya yang pertama, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh sangat bersyukur untuk setiap berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika hari ini juga Tuhan, kami boleh beribadah secara online bersama keluarga kami. Kami pun boleh bersyukur atas itu semua. Dalam rasa syukur kami ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami berikan dengan ketulusan hati kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati persembahan ini agar bisa dipergunakan dengan sedemikian rupa untuk memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di dalam gereja-Mu Pou Klenteng Agung. Inilah rangkaian doa kami Tuhan yang kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bawa hidup kami yang rapuh, yang terbatas, yang tak sempurna ini di hadapan hadirat-Mu. Dan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu, di hadapan hadirat-Mu yang sempurna, yang maha sempurna, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami kiranya terus dituntun, dipimpin, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini datang dan beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing, secara pribadi, sebagai keluarga maupun secara kolektif, secara bersama-sama sebagai umat Tuhan. Kami berdoa, bersepakat, bersehati meminta Tuhan, tolonglah kami, berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu. Biarlah kami semua dapat menjalani hari-hari hidup kami di tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021 ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jemaat-Mu, para kekasih kami, para lansia, para usia indah, para sesepuh, jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, baik yang telah sendiri maupun yang masih lengkap sebagai suami istri, opa dan oma, orang-orang tua kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka dalam hari-hari hidup mereka, khususnya di sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru ini, tahun 2021. Berkati juga setiap keluarga rumah tangga dengan berbagai pergumulan, pekerjaan, usaha, apapun yang dialami, dilalui, Tuhan memberkati. Usaha yang dirintis, dibangun, digeluti, dijalani, Tuhan berkati. Juga anak-anak atau cucu jemaat-Mu dalam studi, dalam masa depan dan cita-cita mereka, Tuhan memberkati. Jemaat-Mu berkatilah dalam kehidupan mereka, dalam seluruh keberadaan mereka. Yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang mengalami kecemasan, Tuhan berikan ketenangan, keteduhan hati oleh karya Roh-Mu yang kudus. Dengan berbagai latar belakang keberadaan apapun situasi kehidupan yang dihadapi, kiranya Tuhan melawat umat-Mu, Tuhan melawat kami sekalian, agar kami tetap memiliki antusiasme yang kuat, kami tetap memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang teguh untuk tetap hidup setia mengasihi melayani Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami juga sebagai pelayan, majelis jemaat, pengurus komisi dan juga sebagai pendeta. Tuhan berkati kami ketika dalam situasi-situasi hidup seperti hari-hari belakangan ini dalam bayang pandemi COVID-19. Kami harus ekstra mempersiapkan dan menyuguhkan berbagai pelayanan gerejawi secara online. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berkati kami semua, juga berkati jemaat ketika akan beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam kehidupan bersama sebagai sebuah persekutuan, sebagai tubuh Kristus di gereja-Mu, Gereja Pou Klenteng Agung ini. Tuhan berkati jemaat-Mu seluruhnya, sektor 1, 2, 3 dan 4, tua muda kecil besar, kiranya kami semua dilawat, diberkati, disertai oleh Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya di sepanjang tahun ini. Dan kami juga berdoa untuk jemaat simpatisan, jemaat lain, gereja lain atau pokok lain yang beribadah bersama, atau warganet Kristiani, siapapun yang beribadah bersama dengan mengakses link atau channel YouTube kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong.
dalam perjalanan kehidupan mereka, kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, baik di tingkat nasional di Indonesia, di DKI Jakarta. Tuhan berkati Box DKI Jakarta, PGW DKI Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Rumah Besar Pancasila, Rumah Besar Bhinneka Tunggal Ika yang kami cintai dengan segala dinamika kehidupan kebangsaan, terutama di sepanjang tahun ini, tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini. Kami merindukan perubahan, kami merindukan keadaan yang lebih baik bagi bangsa ini, dan karena itu kami berdoa, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu atas Indonesia, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia ya Tuhan dari semua sisi, aspek dan lini kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi yang ada di dalamnya, keamanan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu keberagamaan, keragaman, realitas kemajemukan yang ada kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah, aparat, prajurit TNI Polri dan seluruh aparat keamanan yang berjuang untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka bersama dan keluarga mereka, Panglima TNI, Pak Kapolri, Presiden kami dan seluruh aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai ke berbagai pelosok negeri. Tuhan berkati seluruh anak bangsa, seluruh elemen bangsa Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan di tengah perbedaan suku, budaya dan agama yang ada. Kami terus berdoa bagi kesejukan, keteduhan hidup bersama di Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati kami dan biarlah kami tetap dan terus bisa mengalami kesejukan, kedamaian, hidup berbangsa di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu di hari ini, di awal tahun ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah hari ini, ibadah awal tahun pada saat ini, dan kita akan segera kembali dalam kehidupan kita, memasuki kehidupan keseharian kita sebagai ibadah nyata. Dan karena itu pulanglah dalam hidupmu, lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar, hiduplah dalam keyakinan, iman, pengharapan dan optimisme sejati. Jemaat Tuhan, saudara-saudara diundang berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, dan seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, kini buka dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu teduh, waktu hening untuk bersatu dan mengucap syukur untuk ibadah hari ini, ibadah awal tahun di tanggal 1 Januari tahun 2021 ini yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat memasuki dan menjalani tahun rahmat Tuhan tahun 2021 ini dengan segala dinamika kehidupannya Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu dalam tatap atau ibadah tatap muka pada waktu atau masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Masih tetap berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah dan seterusnya.